Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara El Safara dari Prodi PAI kelompok 33. Saya akan menjelaskan tentang tokoh Islam favorit saya, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa Gus Dur. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur adalah tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi presiden keempat dari tahun 1999 sampai 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh MPR hasil pemilu 1999. Nah, perjalanan hidup Gus Dur. Abdurrahman Wahid dilahirkan di Jombang pada tanggal 4 Agustus 1940. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hashim, yang merupakan putri dari Kiai Haji Hashim As'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU, sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ibunya bernama Haji Soleha, merupakan putri Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri pesantren Denanyar, Jombang. Kakek Kiai Haji Abdurrahman Wahid dari sanad ibunya merupakan Rais A'am di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU sebagai pengganti posisi Kiai Haji Wahab Hasbullah tahun 1949. Ayah Gus Dur diangkat menjadi Kepala Menteri Agama pertama sehingga keluarga Wahid Hashim dipindahkan ke Jakarta untuk memasuki suasana yang baru. Nah, setelah kepindahannya di Jakarta, berbagai tamu dari berbagai kalangan bertamu ke kediaman Gus Dur. Hal itu menjadikan Gus Dur menambah pengalaman untuk mengenal dunia politik. Sejak kecil, Gus Dur sudah terlihat memiliki kesadaran penuh untuk mengemban tanggung jawab terhadap Nahdlatul Ulama. Sekitar bulan April tahun 1953, Gus Dur bersama ayahnya berangkat ke Sumedang, Jawa Barat untuk menghadiri pertemuan NU dengan mengendarai mobil. Akan tetapi di tengah perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ayahnya meninggal. Riwayat pendidikan Gus Dur. Setelah lulus dari sekolah dasar, pada tahun 1953, Gus Dur dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di Yogyakarta untuk masuk ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama atau SMEP di Gowongan, sekaligus menetap di pesantren Krapya. SMEP merupakan sekolah formal yang dikelola oleh Gereja Katolik Roma. Sekolah tersebut banyak menggunakan kurikulum yang sekuler. Dan dari sekolah tersebut Gus Dur pertama kali belajar bahasa Inggris. Karena Gus Dur merasa kurang leluasa aktivitasnya selama berada di dalam dunia pesantren, akhirnya Gus Dur meminta pindah ke kota dan menetap di rumah Haji Junaidi, yang merupakan salah satu seorang pimpinan lokal Muhammadiyah sekaligus orang yang sangat berpengaruh di SMEP. Rutinitas kesehariannya setelah sholat subuh, Gus Dur berangkat mengaji ke Kiai Haji Maksum Krapya. Pada siang harinya Gus Dur sekolah di SMEP, dan malam harinya Gus Dur ikut berdiskusi dengan Haji Junaidi dengan anggota Muhammadiyah yang lain untuk meningkatkan belajar bahasa Inggris. Gus Dur tidak hanya sebatas memahami buku-buku yang berbahasa Inggris, akan tetapi berusaha menggali informasi dari berbagai mancanegara. Aktif mendengarkan siaran radio Voice of America and BBC London. Saat seorang bernama Sumantri atau guru SMEP mengetahui Gus Dur pandai berbahasa Inggris, Sumantri memberinya buku berjudul What is to be done. Pada saat yang sama, Gus Dur telah mengenal Das Kapital Karl Marx, filsafat Plato, Thales, dan lain-lainnya. Nah, salah satu karomahnya Gus Dur yaitu bisa mendengar obrolan orang yang saat tidur, menyimak obrolan saat tidur. Jadi jika di suatu forum ia tertidur hingga selesai, ia terbangun dan ia itu bisa menyampaikan isi forum tersebut tanpa ada kekurangan satupun. Salah satu saksi fenomena ini yaitu Kiai Haji Masnu MA atau Cak Masnu. Kenapa saya mengidolakan Gus Dur? Karena saya ingat kata-kata beliau yaitu, sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu dipikir untuk pusing, teruslah berjalan melanjutkan perjalanan hidupmu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.